Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membawakan satu ulasan dengan judul Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati disebut baik. Kenapa Brigadir J justru meninggal? Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama ingin saya tegaskan kepada kita, dari berbagai situasi, kondisi, keadaan, bahkan cerita dan peristiwa yang ada di sekeliling kita, kalau kita memiliki roh kerendahan hati serta pikiran yang tercelik dan terbuka, kita dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting dan berharga dari segala peristiwa tersebut. Saya memiliki ketertarikan dan hati yang terbeban untuk membawakan materi ini karena ada pesan-pesan rohani yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang bisa menjadi pemikiran sekaligus mendorong kita untuk memiliki roh kerendahan hati, mengadakan evaluasi, introspeksi, dan koreksi kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, saya ulangi kembali ulasan kita kali ini berjudul Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati disebut baik. Tentunya ini pengakuan dari almarhum Brigadir Joshua selama hidup beliau. Tetapi kenapa Brigadir Joshua justru meninggal, mengalami kematian? Dan kita sudah tahu bersama bahwa semua ini direncanakan oleh Bapak Ferdy Sambo. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab yang bisa memotivasi, merangsang dan mendorong kita untuk sungguh-sungguh berbenah dari lubuk hati terdalam, saya akan tunjukkan dulu cuplikan beberapa video, baik itu pernyataan atau pengakuan dari ayah almarhum Brigadir Joshua, yaitu Bapak Samuel Huta Barat, dan juga ibu almarhum Brigadir Joshua, yaitu Ibu Rosti Simanjuntak, termasuk juga tante atau adik dari ibu almarhum Brigadir Joshua, yaitu Ibu Rohani Simanjuntak, termasuk juga bagaimana informasi akurat yang didapat oleh pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, yaitu Bapak Kamarudin Simanjuntak. Dan setelah saya nanti mencuplik pernyataan-pernyataan mereka, saya juga akan tunjukkan bagaimana kagetnya, baik itu Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak, Ibu Rohani Simanjuntak, termasuk keluarga besar, ketika beberapa hari yang lalu Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka yang menyebabkan kematian dari saudara kita Brigadir Joshua. Oleh karena itu, mari simak dan perhatikan sampai tuntas karena ini sangat menarik untuk kita hayati dan renungkan serta mengerti bersama. Saya siapkan dulu Bapak Ibu. Pak Ferdy dengan Ibu Putri begitu baik terhadap bawahannya. Jadi sejak peristiwa ini terjadi, kami sangat terkejut. Ibu yang sayang, Bapak yang sayang, Pak Sambo katanya sayang sekali dengan anaknya. Iya pun sangat tulus. Tapi mana Bapak itu sekarang dengan ibu itu?
Bapak itu aja sama Bapak Jenderal Verdi Sambo itu dia sangat taat dan jujur. Dia dipercayakan, bahkan belanja aja untuk buat rumah tangga dia yang dipercayakan. Masa dia melakukan keji itu? Nggak mungkin lah. Almarhum ini cekatan dan disayang oleh bapak maupun ibu. Nah, mana ukurannya orang ini disayang bapak oleh ibu? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum, yang juga polisi dinas di Yanma Polri. Dipanggil, dia dihadiahi. Hadiah yang diberikan pertama uang 5 juta. Kami tidak menyangka. Soalnya selama ini anak kita selama bertugas di sana tidak pernah menceritakan hal-hal yang negatif lah begitu dikatakan. Selalu dia menceritakan terhadap kami selaku orang tuanya, baik itu Bu Putri, baik itu Pak Ferdi, selalu baik. Hubungan orang itu selaku atasan dengan bawahan terjalin dengan baik. Karena kita menceritakan hanya sepintas, soalnya yang diceritakannya sama kita tentang di rumah Verdi Sambo, semuanya hubungan di sana baik-baik. Pak Ferdi dengan Ibu Putri begitu baik terhadap bawahannya. Jadi sejak peristiwa ini terjadi, kami sangat terkejut. Apa mungkin terjadi di rumah Bapak itu yang kita dengar selama ini, cerita dari anak kita Joshua, begitu baik hubungan mereka itu. Jadi kita sangat terkejut kok bisa terjadi. Itu yang terjadi di benak kita. Sesudah dia meninggal, kan ada di sini pacarnya begitu ya. Rupanya sebelumnya bulan Juni, almarhum sudah menelepon pacarnya. Ini cerita dari pacarnya yang kami tahu. Sebelumnya kami nggak tahu bahwa di akhir-akhir ini ada berupa ancaman katanya. Jadi kami sangat terkejut. Sedangkan pacarnya pun sama si Joshua tidak pernah menceritakan sama kami selaku orang tua. Itulah tandanya dia tidak mau membuat beban pikiran orang tua. Kenapa kau katakan? Kenapa kau katakan? Ibu yang sayang, bapak yang sayang, Pak Sambo katanya sayang sekali dengan anaknya. Dia pun sangat tulus. Tapi mana bapak itu sekarang dengan ibu itu? Mana bapak itu? Mana wajah bapak itu? Tolong kami, Pak. Kalau aku mau bicara, aku dibilang sama aku. Dibilang sama aku. Semua penghuni di rumah bapak itu berbilang sama Dora. Anak cinta orang susah ternyata kayak gini ya. Orang yang menderita ternyata kayak gini ya saya. Aduh Tuhan, berdirilah kamu di tengah-tengah kamu. Inilah anakku yang sangat tulus, yang sangat menderita dari kecil sampai besar. Kondisi kami yang memang susah. Berjuang aku dengan anakku ini. Berjuang aku dengan anakku. Aku dipanggil ke Jakarta jadi pengawalan Pak Sambo. Doakan aku mama, aku bolehkan anak kita propos brimob. Ku lepaskan anak ini, ku izinkan anakku ini. Baru 2 tahun mama. Harus mengakhiri hidup engkau di rumah bapak itu juga. Di rumah bapak itu juga, bapak yang kau sayang itu. Ibu yang kau sayang itu. Baru dibilang anakku ini, Ma. Aman kamu sama bapak loh, Ma. Aku pengawal sama bapak, sama ibu, sama keluarga. Tapi tiba kau di rumah bapak kesayangan itu. Bapak yang baik itu. Bapak yang penuh kasih sayang itu. Sama ibu itu. Begini kau mengakhiri hidupmu. Begini kau mengakhiri hidupmu sayang. Begini berakhirnya hidupmu sayangku. Oh ini mamamu ini yang melahirkanmu. Kami sebagai orang tua ya, karena memang ini dipercaya, nggak mungkin dia melakukan sebejat itu. Bapak itu aja sama Bapak Jenderal Verdi Sambo itu dia sangat taat dan jujur. Dia dipercayakan, bahkan belanja aja untuk buat rumah tangga dia yang dipercayakan. Masa dia melakukan keji itu? Nggak mungkin lah. Kalau kami sebagai orang tua ya nggak mungkin. Jelas tidak menerima.
Karena kami tahu kepribadian anak kami ini orangnya disiplin. Tak mungkin dia melakukan hal itu. Sementara dia dia kan dinamakan di sana ajudannya, orang dipercayakan. Sedangkan udah ibu, sedangkan untuk belanja aja, untuk keperluan di rumah itu si Nopriansa inilah diandalkan gitu. Bahkan mereka dia yang diserahkan. Yang cerita itu langsung sama aku, si Nopriansa selagi masih hidupnya. Informasinya Squad Lama ini selalu iri hati kepada almarhum karena almarhum ini cekatan dan disayang oleh bapak maupun ibu. Nah, mana ukurannya orang ini disayang bapak oleh ibu? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum yang juga polisi dinas di Yanma Polri. Dipanggil, dia dihadiahi. Hadiah yang diberikan pertama uang 5 juta kepada adiknya yang polisi. Reza namanya. Reza, ya. Kemudian dikasih lagi dompet merek Pedro, udah saya potret itu. Ada tas dan sebagainya. Bahkan dijanjikan dia akan diurus mutasinya atau kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Polda Jambi. Nah, artinya apa? Bahwa tidak mungkin Ibu Putri selaku istri ex-Kadipropam itu memanggil adiknya, diberi hadiah dan segala macamnya itu kalau tidak dekat hubungannya. Artinya kalau tidak baik perilaku daripada almarhum. Karena almarhum berprestasi dan baik dan dapat dipercaya, sehingga adiknya pun kebagian berkat. Kan begitu? Ya, tanggapan kami tidak menyangka. Soalnya selama ini anak kita selama bertugas di sana tidak pernah menceritakan hal-hal yang negatif lah begitu dikatakan. Selalu dia menceritakan terhadap kami selaku orang tuanya, baik itu Bu Putri, baik itu Pak Ferdi, selalu baik. Hubungan orang itu selaku atasan dengan bawahan terjalin dengan baik. Sudah kami dengar itu peristiwa di bahwa kejadian di rumah Pak Ferdi Sambo, kami belum percaya 100% waktu itu. Antara kami masih di perjalanan dari kampung kami, Sidimpuan sampai ke Jambi. Sekarang inilah baru kami percaya bahwa kejadian itu di rumah Pak Ferdi Sambo. Mulai kejadian ini memang bulan yang lalu istri saya kesehatannya udah turun. Sampai tadi pagi istri saya belum masuk sekolah melakukan aktivitasnya. Kemarin pun kami berangkat ke rumah sakit mengecek kesehatannya. Saya lihat istri saya sudah makin lemah. Tadi sesudah dia mendengar kejadian itu memang benar-benar yang diperintah oleh Pak Ferdi Sambo, nampaknya dia namanya seorang ibu yang melahirkan dia tambah lemas ya. Kami sangat terkejut bahwa kejadian itu benar-benar di rumah Pak Ferdi Sambo. Kami tidak menyangka. Soalnya selama ini anak kita ini bercerita baik, kadang saya dianggap anak lah gitu. Jadi sangat terkejut sekali. Ya, apapun itu yang terjadi, negara kita negara hukum, biarlah hukum yang berjalan. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan, sekaligus mendengarkan pernyataan atau sebenarnya itu sebagai bagian dari kesaksian, baik itu dari ayah almarhum Joshua, dari ibunya tercinta, termasuk dari tantenya atau adik dari ibunya, termasuk juga dari pengacara. Artinya semua kata-kata dan kalimat yang mengatakan bahwa Bapak Ferdi Sambo dan juga Ibu Putri Chandrawati baik kepada mereka. Baik kepada adiknya Brigadir Joshua almarhum, juga baik kepada almarhum sendiri.
Bahkan nanti Bapak Ibu Saudara di media sosial bisa kita menemukan bagaimana Barada Eliezer juga menceritakan kesaksiannya kepada keluarga besarnya bahwa Bapak Perdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati baik. Tetapi kenapa kok bisa begini? Bahkan kita sudah tahu bersama dan sudah diakui oleh Bapak Perdi Sambo bahwa beliaulah yang merencanakan ini semua. Dan akhirnya kena getahnya banyak personil polisi yang sudah ditempatkan di tempat khusus, ada nanti sidang kode etik dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, tolong kita soroti. Banyak tadi pengakuan-pengakuan yang disebutkan oleh keluarga. Termasuk tadi ibunda terkasih Ibu Rosti Simanjuntak. Beliau sampai menangis meraung-raung, betapa sedih, betapa berduka. Mana bapak yang kau katakan baik itu, mana ibu yang kau katakan baik itu. Katanya sayang, katanya sayang. Artinya selama ini berarti berita, kesaksian, cerita yang disampaikan oleh saudara kita almarhum Brigadir Joshua kepada keluarga besarnya bahwa Bapak Perdi Sambo dan juga Ibu Putri Chandrawati baik. Tapi kenapa justru Bapak Perdi Sambo yang melakukan hal seperti itu kepada almarhum Brigadir Joshua? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Dengarkan baik, kebenaran yang ingin saya golkan dan sampaikan kepada kita, yang benar-benar menggugah dan menggetarkan, menyadarkan, menginsapkan kita semua. Perhatikan baik Bapak Saudara. Bapak Perdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati memulai dengan baik. Saya yakin itu bukan pengakuan kesaksian yang palsu dari Barada E, termasuk juga dari almarhum Brigadir Joshua. Itu benar adanya. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau di permulaan baik, di pertengahan baik, bagaimana di akhirnya? Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini anak-anak Tuhan, boleh dikategorikan kalaupun tidak semuanya, pendeta, tapi akhirnya jadi penjahat. Akhirnya jadi serupa dengan dunia. Akhirnya menjadi sama dengan dunia. Dan nanti akhirnya dihukum bersama-sama dengan dunia. Awalnya baik. Startnya, permulaannya baik. Benar. Setia. Bertanggung jawab. Tapi bagaimana kelanjutannya? Bagaimana kesinambungannya? Ini yang penting untuk kita Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, ayahnya mengakui baik, ibunya mengakui baik, tantenya mengakui baik, pengacara mengakui baik, Barada E mengakui baik. Saya kasih tahu kalau cerita sebanyak itu disampaikan, termasuk melalui sebuah tangisan, berarti memang apa yang mereka sampaikan kepada orang tua mereka, kepada keluarga besar mereka, memang baik. Tapi yang menjadi perhatian serius bagi kita, apakah seterusnya baik? Apakah seterusnya benar? Inilah menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai kita Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, kita memulai dengan baik, dengan dasar fondasi yang baik, di pertengahan baik, tapi biarlah kita menyelesaikan dengan baik sampai kita kembali kepada Bapa di sorga. Kita selesai di dunia ini. Dan saya mau sampaikan itulah yang dihidupi dan dijalankan Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Itulah pengakuan Yesus di awal-awal pelayanannya. Dan memang benar-benar ketika di kayu salib, Yesus berkata apa? Tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah tercapai tujuan yang dikenan Bapa, dikehendaki Bapa untuk dilakukan oleh Yesus selama hidup di dunia ini. Jadi dimulai dengan start yang baik, dijalani dengan cara yang baik, dan diakhiri dengan cara yang baik. Ini pembelajaran untuk kita. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak kisah dalam Alkitab. Mereka memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Yang pertama,
Sejarah membuktikan. Oleh karena bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, kerajaan selatan, ibu kotanya Yehuda, sentral ibadahnya di Yerusalem. Karena mereka membangkang kepada Tuhan, maka Tuhan pun membuang mereka dengan memakai tangannya adalah Nebukadnezar. Dibuang mereka ke Babel. Setelah sudah beberapa puluh tahun di Babel, Tuhan mengingat bangsa ini. Maka mereka dikembalikan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan yang dipakai juga adalah Raja Koresi. Dengan maksud dan tujuan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka akan membangun bait Allah. Kenapa bait Allah perlu dibangun? Karena bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo telah dilululantakkan, dihancurkan oleh Nebukadnezar ketika merebut Yerusalem dan membawa bangsa Israel dibuang. Dengarkan baik pesan ini. Bapak Ibu Saudara, di awal-awal mereka mendapatkan informasi bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem dengan satu tekad, semangat, antusias, kerinduan yang mendalam. Hati mereka terbakar dengan semangat yang menyala-nyala. Kalau sampai kita ke Yerusalem, kita akan membangun bait Allah. Tapi apa yang terjadi setelah mereka kembali ke Yerusalem, ke Israel? Ada tantangan. Mereka memang memulai membangun bait Allah. Tapi karena ada tantangan, akhirnya mereka tidak melanjutkan lagi. Mereka takut dengan tantangan. Tidak siap menanggung, memikul risiko. Akhirnya mereka pudar semangatnya. Tidak lagi sama seperti ketika mereka pertama-tama pulang dari Babel, dari pembuangan. Sama juga sebentar lagi, hari Rabu kita akan memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika pertama kali merdeka Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita harus bangun unity, kekompakan sebagai sesama anak bangsa di Indonesia ini. Semangat dari para pahlawan kita merebut kemerdekaan begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Tapi bagaimana dengan para penerus generasi zaman ini? Apakah tetap masih bergelora, berkobar, bernyala, bersemangat, setia kita tetap dengan NKRI harga mati? Tunduk kepada konstitusi. Jangan hanya di permulaan saja kita semangat, Bapak Ibu Saudara. Mari dari perjalanan hidup kita ini sampai kita kembali kepada Bapa. Tetap semangat, tetap antusias, tetap berkobar-kobar, tetap bernyala, bahkan tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan dalam sebuah momen, seorang Yohanes yang bernama Markus, dia rindu untuk terlibat pelayanan bersama dengan Paulus dan Barnabas. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan menegaskan di Kisah Para Rasul 13 ayat 13, ketika mereka sampai di Pamfilia, maka Markus pun meninggalkan rombongan ini dan kembali ke Yerusalem. Tidak siap menghadapi tantangan. Awalnya semangat, tapi akhirnya cengeng, Bapak Ibu Saudara. Tidak tegar, tidak siap menanggung segala tantangan, menghadapi segala tantangan. Langsung loyo. Saya berharap dan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ulasan ini. Mari ketika pertama menikah kita ini, wow, istriku kaulah segalanya, suamiku kaulah segalanya. Apakah sekarang semangat cinta kasih itu masih bergelora? Atau apakah sudah seperti yang sering dikatakan orang? Hanya 3 bulan saja bulan madu. Setelah 3 bulan ke atas, madunya tidak ada lagi, tinggal bulannya. Gak ada lagi kemesraan. Gak ada lagi kasih. Sudah mulai gersang. Karena apa? Penampilan suami sudah mulai peot karena sudah makin tua. Penampilan istri tadinya waktu menikah pinggangnya 39. Setelah melahirkan 3 anak jadi 93. Seperti lagu berkata, engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Maksudnya makin gemuk. Apakah gelora cinta itu masih tetap ada? Atau hanya di awal-awal saja? Aku tetap mengasihi engkau dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam miskin dan kaya. Hanya maut yang memisahkan. Apakah tetap masih demikian? Ini pembelajaran yang saya dapatkan, makanya saya perlu mengangkat ini. Bapak Ferdi Sambo di awal-awalnya bersama dengan
Baradae Eliezer maksudnya, bersama dengan almarhum Brigadir Joshua, termasuk juga adiknya Reza, kalau tidak salah namanya Reza itu. Dia juga kecipratan kebaikan berkat Tuhan melalui Pak Perdi Sambo dengan Ibu Putri Chandrawati. Tapi kenapa sampai tega merencanakan semua ini sehingga saudara kita almarhum Brigadir Joshua semudah itu selesai perjuangannya di dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, itu mengambil sebuah kesimpulan kepada kita. Dimulai dengan baik, diakhiri dengan tidak baik. Halo Bapak Ibu Saudara, saya teriakkan dan suarakan kepada kita saat ini. Mari, siapapun kita, jangan di awal-awalnya antusias, berkobar, bernyala, semangat, wow, setia. Tapi di pertengahan sudah mulai kendor, sudah mulai pudar, mulai tawar, mulai hambar. Jangan Bapak Ibu Saudara. Semboyan Radio Republik Indonesia menjadi bagian kita. Sekali mengudara tetap mengudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali setia kepada Yesus, harus tetap setia sampai kita mati dan kembali kepada Bapa di surga. Amin saudaraku. Saya kasih contoh lain. Saya baca untuk kita. Kolose 4 ayat 14. Dikatakan demikian. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Perhatikan, Rasul Paulus menyampaikan salam dari tabib Lukas dan juga dari Demas. Ini disampaikan Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat Kolose. Tapi perhatikan, setelah sudah masuk 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Mari kita lihat. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Perhatikan, tadi Rasul Paulus berkata salam dari Demas. Tapi di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas orang yang sama telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Artinya dia telah berubah setia. Tadi dia tekun, setia, sungguh-sungguh, tulus, murni melayani. Tapi akhirnya berbalik mencintai dunia. Kalau orang sudah mencintai dunia, maka kasih akan Allah tidak ada dalam diri orang itu. Saudara dikasih Tuhan, saya mau serukan dan teriakan kepada kita saat ini. Tolong kita sadar dan diingatkan semuanya. Jangan di awal-awal saja kita setia. Baik. Tapi kita harus sampai akhirnya setia. Ada lagi. Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri khas dari surat Rasul Paulus adalah pertama, salam. Damai sejahtera dari Allah, sukacita Roh Kudus, persekutuan dan seterusnya. Itu ada salam. Salam disampaikan oleh Rasul Paulus ketika menuliskan suratnya, apakah kepada pribadi ataupun kepada jemaat. Tapi ada satu Rasul Paulus memang mengucapkan salam. Ditambah dengan surat-surat Rasul Paulus yang lain ada salam, setelah itu ucapan syukur. Tetapi kalau ke kitab Galatia, Rasul Paulus hanya menyampaikan salam tapi tidak mengucap syukur. Kenapa tidak mengucap syukur? Karena jemaat Galatia beralih dari Injil yang benar kepada Injil lain. Memulai dengan baik dan mengakhiri dengan tidak baik. Makanya Rasul Paulus langsung berkata, aku heran kok kamu secepat itu berbalik dari Injil yang benar kepada Injil lain. Injil palsu maksudnya. Saya baca untuk kita. Galatia pasal 3 ayat 3. Dikatakan demikian. Adakah kamu sebodoh itu? Bayangkan. Langsung dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Ini adalah isi surat yang keras dan tegas kepada jemaat Galatia saat itu. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Perhatikan. Dimulai dengan roh, dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh, dituntun, dibimbing oleh roh. Tapi akhirnya jadi dipimpin oleh daging. Makanya nanti di dalam Galatia 5, Rasul Paulus panjang lebar menceritakan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Perbuatan daging adalah perseteruan, perselisihan, penyembahan berhala, sihir, dan lain sebagainya.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara dikasih Tuhan, jemaat Galatia ini ada oknum-oknum tertentu, kelompok tertentu, mereka telah memulai dengan start yang benar, tapi mengakhiri dengan daging. Sebabnya Rasul Paulus mengingatkan mereka dengan tegas. Dan juga nasihat yang sama ditujukan kepada kita Bapak Ibu Saudara saat ini. Jangan-jangan kita sudah mulai kendor, sudah mulai melorot, sudah mulai lemah, sudah mulai bersungut-sungut, sudah mulai kendor, sudah mulai malas, tidak lagi bergelora, tidak lagi bernyala, tidak lagi antusias, tidak lagi bersemangat. Sudah mulai kita kompromi. Apakah itu situasi kondisi yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini? Mari, peristiwa ini penting untuk kita. Bapak Perdi Sambo dengan Ibu Putri Candrawati, pengakuan dari almarhum Brigadir Joshua yang disampaikan kepada keluarganya, dan keluarganya bersaksi tadi kepada kita bahwa anaknya almarhum Brigadir Joshua berkata bahwa baik itu Pak Perdi Sambo, Pak Putri Candrawati, baik. Tapi kenapa Bapak Perdi Sambo melakukan hal itu? Yang mana kita sudah tahu bersama. Beliau yang menjadi otak dan perencana terkait dengan kematian dari saudara kita Brigadir Joshua. Kenapa bisa demikian? Kenapa memulai dengan baik, mengakhiri dengan daging? Memulai dengan benar, mengakhiri dengan salah. Saudara dikasih Tuhan, apa penyebab semua ini? Saya katakan kepada Bapak Saudara, kalau saat ini hidupmu sedang pas-pasan, mengalami pergumulan tentang ekonomi keuangan, jangan mundur, jangan kendor, jangan patah arang, tetaplah tekun, tetaplah setia, lakukanlah apa yang bisa Bapak Saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan, dengan doa, ketulusan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, saya tidak sedang menghakimi. Jangan-jangan oleh karena kita makin diangkat, dipromosikan Tuhan, kita makin tinggi jabatannya, makin banyak gelarnya, makin banyak berkat kita, membuat kita makin lupa kacang pada kulit, lupa daratan, lupa Tuhan, lupa hidup kudus, lupa hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan karena demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi silau mata kita melihat, wow, luar biasa ini, kekuasaan ada, jabatan ada. Langsung lupa kacang pada kulit. Enggak lagi memiliki kerendahan hati, enggak merasa miskin lagi di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengarkan baik nasihat ini untuk kita semua. Sejauh setinggi apapun kita diangkat oleh Tuhan, sebesar apapun, seindah apapun kita diberkati oleh Tuhan, mari katakan bersama seperti lagu pujian. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kecerdasanku, kecakapanku, kepintaranku, kehebatanku, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup seperti yang disampaikan oleh Yohanes, murid yang sangat dikasihi oleh Yesus, yaitu dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Wahyu 2 ayat 10 bagian B, saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara, mari jadikan ini ayat hafalan untuk kita. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah puncak yang harus kita hayati, pegang teguh, percayai, jalani, hidupi di sepanjang kehidupan yang Tuhan beri. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan Yesus akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Wow, mari kita menjadi orang-orang yang setia. Jangan hanya di awalnya baik, di awalnya semangat. Jangan hanya di pertengahan jangan. Tapi sampai akhirnya. Mari doa kita saat ini adalah doa. Tuhan, aku mau bukan hanya memulai dengan baik. Bukan hanya menjalani dengan baik. Tapi aku mau dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Aku mau menyelesaikan perlombaan, pertandingan, perjuangan iman dengan baik, dengan hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya kutip cerita-cerita ini sebagai bagian dari pembelajaran bagi kita. Karena kadangkala kalau firman itu di awang-awang, nggak mendarat dengan situasi, kondisi, keadaan real, konkret, nyata yang kita lihat, seringkali kita agak tidak terlalu tertarik menerimanya. Tapi kalau sudah dipoles sedemikian rupa,
Kita buat dulu contoh-contoh seperti ini. Sehingga menyentak kita, menyetrum kita, menyadarkan kita, meneplak kita untuk kita sadar. Mari Bapak Ibu Saudara, adakah di antaramu saat ini yang perlu saya doakan? Pak Pendeta, aku sudah mulai kendor. Aku sudah mulai mundur. Orang Batak bilang, Samsu, samak sude. Songo si maruna-punap. Gak jelas lagi hidup ini Pak Pendeta. Aku sudah tawar hati, aku sudah gersang, aku sudah putus asa. Saya mau kasih tahu. Jangan biarkan kasihmu mula-mula kepada Tuhan itu menjadi pudar. Kembalilah kepada kasih mula-mula itu. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu artinya cinta pertama. Wow, kalau cinta pertama dulu saya. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau ke kamar mandi, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Ingat terus karena cinta pertama. Mari kita kembali kepada cinta pertama. Pergumulan, masalah, kesukaran, persoalan, sakit penyakit, apapun beban, barangkali begitu berat dan besar sedang kita hadapi saat ini. Jangan hal itu membuat komitmenmu, ketulusanmu, kemurnianmu, kesungguhanmu kendor kepada Tuhan. Biarlah seperti firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Bapak Saudara tahu, kalau kerajinan kita kendor, di sini bapak-bapak yang bergabung, kalau Bapak Saudara tahu betul tentang baut atau sekrup di sepeda motor atau di mobil yang kendor, berani nggak bawa sepeda motor itu atau bawa mobil itu perjalanan jauh? Kendor baunya. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Sebelum berangkat, kencangkan dulu baut itu. Kencangkan dulu skrupnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ini kendor dalam mengiring Tuhan, kita siap untuk kalah. Kita siap untuk putus asa. Kita siap untuk kecewa. Kita siap untuk dikuasai oleh emosi, kemarahan dalam hidup. Dan kita tidak akan menikmati kedamaian, sejahtera, sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Mari siapapun Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama dengan saya saat ini. Mulailah dengan baik dan akhirilah dengan baik. Jangan kita menjadi orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Beralih kepada lain hati oleh karena masalah, oleh karena kesukaran, oleh karena kesulitan. Atau juga beralih ke lain hati oleh karena pasangan lawan jenis yang berbeda keyakinan. Jangan. Tempatkan Yesus di tempat yang terutama dalam hidup kita. Karena Yesus pernah bersabda, buat apa seorang memiliki seluruh isi dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya, kehilangan jiwanya, kehilangan hidupnya. Keselamatan hidup yang kekal itu lebih penting, lebih berharga dari seluruh isi dunia. Wow, luar biasa. Untuk keselamatan itulah Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Kalau Yesus begitu mencintai kita, betapa dalam, lebar, tinggi, luas kasihnya kepada kita. Masa kita kendor, masa kita jadi pura-pura, masa kita jadi tawar kasih kita kepada Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Mari mulai dengan baik, jalani dengan baik, setialah sampai akhir, selesaikan dengan baik. Seperti Yesus, makananku ialah, kehidupanku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Tuntas Bapak Ibu Saudara. Sakitnya yang tanggung katanya benar. Apapun yang tanggung sakit. Mari kita jangan tanggung-tanggung. Karena Tuhan mengasihi kita tidak pernah tanggung-tanggung. Tidak seadanya. Tapi luar biasa indahnya. Dia mencintai mengasihi kita. Marilah kita juga mengasihi Tuhan. Setia dari awal pertengahan perjalanan sampai akhir. Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dalam kebenarannya selama kita hidup sampai kita kembali kepada Bapa. Amin. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.